Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Azam dengan NPM 20220026. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Uswono MPD. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang latar belakangnya munculnya pergerakan nasional sebelum abad 20. Latar belakang munculnya pergerakan nasional sebelum abad ke-20. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia, yang ditandai dengan kemenangan Jepang. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Pergerakan nasional di Indonesia pada masa penjajahan terjadi karena ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam adalah penduduk Indonesia mengalami sebuah penderita yang sama oleh penjajah dan rasa senasib pengangguran yang dirasakan bersama, lalu timbul semangat untuk membangun negara. Faktor luar adalah munculnya paham baru di Indonesia seperti paham liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan lain-lainnya. Dalam hal ini juga, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat kedaerahan, seperti berperang dengan senjata tradisional dan dipimpin oleh tokoh yang karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh para penjajah, sehingga banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam perangan tersebut. Tapi, pada akhirnya masa perjuangan fisik berakhir. Kemudian beralihlah ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Masa itu bertujuan untuk memperbaiki bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda yang secara tidak langsung melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang menggagas pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini memiliki sebuah dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positif ialah lahir pergerakan nasional di Indonesia yang dikarenakan adanya kesadaran dari rakyat Indonesia untuk segera mengakhiri penderitaan bangsa akibat penjajahan dan juga adanya perlawanan terhadap penjajahan. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya perbedaan pendapat dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dapat menimbulkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat itu sendiri. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasionalisme Indonesia, dan masih banyak lainnya. Yang perlu kita ketahui ialah kebijakan politik etis dengan munculnya pergerakan nasional. Indonesia memiliki sebuah hubungan dan kaitan yang mengenai hal tersebut. Mengenai politik etis dan munculnya pergerakan nasional, yaitu politik etis ini melahirkan golongan terpelajar yang kemudian menjadi pendorong kebangkitan nasional Indonesia. Mereka inilah yang kemudian menjadi penggerak kebangkitan nasional yang kemudian menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Dan pendidikan ini adalah hasil yang didapatkan dari politik etis ini. Hal ini juga bukan berarti politik etis memang tidak selamanya berkonotasi negatif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang latar belakangnya munculnya pergerakan nasional sebelum abad 20. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.